lagi tebak di mana? Nggak kelihatan sini di mana. Tapi kita lagi di Athens. Kita udah sampai di Athens. Sekarang tuh sebenarnya udah jam 6 sore. Kita mau jalan-jalan keliling-keliling. Mampus ada mobil, ada motor. Ini kayak bukan jalan. Ada mobil. Cepetan. Jadi ini adalah hari pertama di trip kita di Greece. Kita di sini cuma semalam karena besok kita akan berangkat ke Santorini. Sekarang kita mau makan es krim dulu. Tadi kata orang Airbnb kita ada tempat es krim yang lumayan enak. Jadi kita mau pesan aja. Tapi kita nggak bakal banyak macam-macam lah malam ini karena pesawat kita besok tuh pagi banget. Jam 6 pagi gitu. Ini dia tempatnya. Cuman aku nggak tahu nyebrangnya kemana sih ya. Guys, lihat. Jadi aku sama Patrick kalap. Kita beli yang paling gede seperti biasa. Tapi kita bagi dua, satu bagi dua. Ini ada 4 flavor. Pat ini harus cepetan, udah mulai. Kamu ambil, kamu pegang. Panik. Nah, jadi tadi kita pesan 4 rasa. Aduh, kurang fokus. Ada yang atas itu dia passion fruit kayaknya. Jadi tadi mbaknya tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi kita tadi pakai bahasa tubuh sambil nebak-nebak lah. Terus yang kedua, yang hijau itu pistachio. Terus yang bawahnya tadi apa ya? Lila katanya. Iya. Itu rasanya apa, Bu? Kayak berry gitu loh. Asam. Aku nggak suka lagi kalau asam. Enak gak tapi? Enak sih menurut aku. Oke. Sama yang paling bawah itu cheesecake tapi adanya di dalam. Nanti kita baru nyampein nanti. Yuk kita makan es krim. Udah habis es krimnya. Jadi untuk harga juga lumayan oke sih menurut aku. Tadi kita dapet apa tuh namanya cone gede. Terus dengan 4 flavor. Itu harganya 4,5 euro. Dibanding sama waktu kita di Amalfi ya. Amalfi itu dengan bentuk yang sama kita bayar 8 euro. Jadi ini setengahnya dan kayaknya ini lebih banyak ya rasanya tadi ya. Dan ini tempatnya ramai banget, dari tadi orang bolak-balik terus. Sekarang kita lanjut jalan-jalan kali ya. Nih kita ketemu kayak ada satu taman tapi di dalam komplek. Tapi kayaknya ini tuh anggur bukan sih, tanaman anggur bukan sih guys? Apa aku otoy? Coba komen kalau kalian tahu ini tanaman apa, karena aku tuh nggak pinter tanaman. Jadi aku sama Patrick tuh ini kita tinggal semalam di kota yang deket banget sama airport. Jadi emang di sini nggak ada apa-apa. Kayak isinya komplek-komplek doang gitu. Terus jadi kita juga bingung. Kita cuma jalan-jalan aja. Tapi nggak ada yang bisa dilihat. Sebenarnya ada pantai, tapi lumayan jauh dan kayak harus kesana itu harus nggak tahu naik apa. Jadi kayak gitulah, lebih kebingung transportnya. Terus besok anyway kita tuh subuh-subuh udah harus di airport. Yalah ya, kita malam ini cuman mau santai sambil siapin itinerary buat besok kita ke Santorini. Dan tuh, dengar gak suara pesawat? Karena ini deket banget emang sama airportnya. Kayak cuman 10 menit gitu. Nih guys jalanannya dan trotoarnya kayak di Indo kan. Jadi kita berasa kayak lagi jalan di Indo aja. Bedanya sepi banget. Kayak ini nggak ada yang nongkrong depan tokonya gitu, kayak nggak ada yang berdiri jalan gitu, nggak ada. Kayak sepi banget. Nah buat makan malam kita pesen takeaway dari tempat pizza yang ini. Ini juga rekomendasi dari si apa tuh namanya orang Airbnb kita. Karena emang bingung sih, kayak di sini ada apa lagi. Jadi ya udah deh, kita habis ambil makanan, kita mau makan di Airbnb karena ada tempat duduk yang enak gitu di luar kamar kita.
Pertanyaan selanjutnya, kira-kira itu pohon apa ya guys? Kayaknya itu pohon olive, bukan sih? Coba komen kalau kalian tahu. Kita udah sampai di Airbnb. Ini kamar kita, masuk ke dalam. Nah, kita sekarang lagi duduk di luar sambil makan pizza. Lumayan kan? Cuman ketutup ini, jadi kita nggak bisa lihat sunset. Sebenarnya kalau ini nggak ada, kita bisa lihat langsung sunset ke sana. Nggak apa-apa lah. Kita tadi pesen 2 pizza sama 1 carbonara ya? Sama 1 carbonara. Enak gak? Enak. Selamat pagi dari Santorini. Ini sekarang kita udah sampai. Tadi kita pagi banget, jam berapa ya? 4.30 kita udah jalan dari Airbnb. Terus kebetulan emang kita sekalian pesen taksi servis lah dari si Airbnb-nya, jadi langsung diantar ke airport. Kemarin juga dijemput, jadi udah enak lah, nggak usah mikir karena susah ya nyari public transport kebetulan di sana. Terus kita flight jam 6, cuma setengah jam kita udah sampai. Jam 6.37 gitu udah mendarat. Jadi lebih cepat dari yang diperkirakan, harusnya kita mendarat jam 7 gitu. Terus kita tuh baru bisa check in nanti di jam 2 siang ya. Terus baru bisa drop barang-barang itu di jam 10. Jadi sekarang kita jam 8 kurang masih baru setengah 8. Jadi kita masih punya 2 jam. Jalan-jalan dulu, terus nanti taruh barang, jalan-jalan lagi, makan siang, baru kita bisa check in gitu. Jadi sekarang kita lagi di cafe aja, namanya Coffee Island. Terus kita sekalian sarapan lah di sini. Itu nanti kita kasih lihat ya kayak apa. Tadi sih kita udah naik bus dari airport, udah lihat lumayan cakep ya. Sekarang kita lagi jalan karena kita mau ke museum dulu, karena kita belum bisa check in anyway. Kita mau ke museum. Ini dia museumnya. Ternyata deket banget. Museum of Prehistoric Terra. Tuh, jadi ini kita mau lihat-lihat history sebelum kita jalan-jalan di Santorini, biar nanti kalau kita dilihat-lihat ada historical building kita tahu itu apaan gitu. Terus tapi dia bukanya tuh 8.30, sementara sekarang masih 8.20-an tadi, 8.25. Jadi kita lagi nunggu sekitar 5 menit baru nanti kita masuk itu. Nah, ini dulunya pertama kali Pulau Santorini tuh kayak gini. Terus setelah ada letusan Gunung Merapi, jadinya kayak gini. Terus sekali lagi ada yang meletus, jadinya kayak gini deh sekarang. Gitu. Penggaliannya itu baru di tahun 1967. Jadi sebenarnya masih lumayan baru loh. Nggak kayak Pompei yang udah dari tahun 1700-an. Yang ini lucu banget, clay portable oven. Jadi ini oven tuh, sama yang ini buat bakar sate. Tuh lucu ya, bikin sate. Lihat, ini lukisan dinding. Terus lihat deh, persis banget sama yang di Pompei. Maksudnya warnanya gitu loh, mirip yang di Pompei. Jadi ini tuh ceritanya juga dia ketimpa abu vulkanik pas lagi ada gunung meletus. Jadi mirip ceritanya sama Pompei, makanya dia barang-barangnya masih terawat banget karena ya itu udah ketimpa abu vulkanik, jadinya preserve gitulah. Nih lihat ya, bagus-bagus banget tuh ya kan, masih seterawat ini, warnanya juga masih bagus. Nih, ini beberapa perhiasan, tapi cuma sedikit koleksinya.
karena orang-orangnya pas lagi gunung meletus mereka pada kabur bawa barang. Ada Patrick. Bagus ya, tapi warnanya ya masih sebagus ini. Nah, jadi 3.700 tahun lalu abis ada gunung meletus, terus kan semuanya terkubur termasuk rumah-rumah kayak di Pompei gitulah. Terus pas mereka gali nih, mereka ketemu rumah-rumah dengan wall paintings. Terus jadi di sini di lantai bawah itu dikasih lihat wall paintings dari rumah-rumah tersebut. Tuh masih bagus-bagus banget. Yuk kita lihat yuk. Ini mereka harus hati-hati banget pas lagi ngerestorasi karena kecil-kecil banget, dan ini kan udah 3.700 tahun, biar nggak rusak. Sekarang kita udah selesai dari museum, kita mau ke Airbnb untuk drop tas dulu. Sekarang udah jam 10, jadi kita mau drop tas, terus abis itu baru nanti kita jalan keluar lagi. Oke, kita udah taruh koper. Terus nanti aku kasih lihat ya hotel kita kayak gimana bentuknya. Lucu sih, tadi kita baru di resepsionis doang sih. Cuman udah lucu. Cuman ini belum siap, jadi nanti kalau kita ada masuk sana aku bikin room tour ya. Sekarang kita lagi mau jalan aja, terus kita mau duduk sambil ngemil karena agak lapar. Karena sekarang udah jam 10:30, baru 10:30. Jadi kayak kalau mau makan siang tuh kayak kecepetan, tapi kita tuh udah mau mulai hari itu dari pagi. Jadi rasanya tuh tadi jam 4, iya, sarapan kita tadi jam 4. Jadi kayak butuh makan dulu. Terus nanti dia bakal kabarin kalau misalnya kamarnya udah siap, kita bisa pulang dulu istirahat, baru bisa kita lanjut jalan lagi. Oke, ikutin kita ya seharian ini. Kita sekarang lagi jalan di gang-gang sempitnya Santorini, guys. Lucu deh. Lucu sih lucu, tapi nanjak nih. Jadi kalau di sini harus siap-siap nanjak ya, guys. Tapi kalau pelan-pelan mah bisa lah. Capek juga, guys. Nah, kita tuh lagi nyari si Three Bells of Fira yang biru-biru itu loh, yang terkenal banget. Tapi nggak nemu-nemu, kayak bingung aja gitu jalannya. Apa kita yang salah ya? Padahal udah pakai Google Maps sih. Terus di sini tuh suka banyak kubah-kubah biru itu. Jadi kita nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kayak gitu belum ketemu. Jadi abis ini kita lagi istirahat dulu karena kita capek, kita ngadem dulu. Baru habis kita jalan lagi. Di sini tuh capeknya nanjak sama matahari ya. Untungnya kita tuh di bulan Mei. Katanya kalau misalnya bulan Juni, Juli, Agustus itu metong. Itu benar-benar kepanggang gitu. Ini kita masih agak mending lah ya. Tapi tips pertama dari aku adalah harus pakai kacamata hitam, karena kalian bayangin deh, ini kan yang bangunannya putih-putih gitu kan. Jadi tadi pas aku nggak pakai kacamata tuh bener-bener silau banget, yang kayak pantulan gitu, apalagi kalau lagi terang-terangnya kayak gini. Itu bener-bener kayak silau banget, jadi harus pakai kacamata hitam, jadi lebih enak jalan-jalannya. Ya nggak, Pat? Ya nggak? Setuju. Dia kepanasan. Guys, jadi dari tadi aku ngoceh-ngoceh, itu ternyata aku sambil ngeliatin si Three Bells of Fira-nya dong. Kayaknya bener yang ini deh, cuman kita kalau mau ngambil foto tuh bagusnya dari agak atas, jadi kita berlawanan arah justru. Tapi kayaknya bangunan yang ini deh. Ya udah, kita naik dulu supaya kita dapet spot foto cantik. Let's go. Guys, salah tadi. Yang tadi ternyata bukan, yang bener adalah yang ini. Bagus banget ya, tapi pemandangannya parah.
yang tadi aku ngoceh-ngoceh aku lihat itu tuh di situ. Beda ternyata. Blow on. Oke, kita udah foto-foto di depannya si kubah biru ini. Di sini juga orang isinya foto-foto semua di spot ini. Emang bagus banget sih spot ini, parah. Tapi gimana caranya kita turun ke bawah ya guys? Karena ini ada pagar-pagar terus nggak ada ke bawahnya. Jadi kita jalan-jalan aja dulu, kita lihat gimana caranya. Nih bagus ya, si bangunan putih-putih itu. Nih lihat, ini yang tadi kita lihat, yang salah. Terus di sebelah sana, aku zoom ya. Ada lagi kubah-kubah biru tuh, yang itu. Jadi jangan sampai salah guys. Tapi semuanya bagus kok, nggak apa-apa. Kan kita mau foto ala-ala di Santorini harus ada kubah-kubah biru ini. Guys, kalau lihat peta ternyata emang iya ada beberapa. 1, 2, 3, 4 tuh. Emang aku aja blow on, aku kira cuma 1. Tapi yang terkenal yang si Three Bells of Vira itu sih. Yang ini aku nggak tahu namanya apa. Kita sambil lihat aja yuk. Nah sekarang kita lagi duduk-duduk dulu di Viro Stefani Central Square. Jadi ini tuh kayak nanti kalau jalan ke sana itu tuh makin ke sentralnya gitu deh. Tapi ini enak banget, ada tempat duduk dan pemandangannya cantik. Jadi kita lagi santai biarpun kejemur. Jadi ini bakalan merah nih semuanya nanti. Tadi udah pakai sunblock sih untungnya. Jadi kalau aku sama Patrick gak salah ya, yang pulau ini itu namanya Pulau Tolos Naftilos. Dia ini yang ada Gunung Merapinya yang meletus itu loh, yang bikin jadi pulau ini jadi bentuknya beda. Nah yang di sini nih dia nih. Tapi nggak terlalu tinggi, aku pikir tuh kayak tinggi gitu loh kalau ada gunungnya. Atau mungkin karena kita lihat dari atas kali ya, kelihatannya nggak terlalu tinggi. Tapi di situ tuh ada si volcanonya. Terus yang ini namanya Pulau Terasia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian ada waktu dan budget lebih, bisa naik kapal gitu, ada cruise-cruise-nya, ada paket-paketannya ke pulau-pulau ini. Tapi kita memilih untuk stay di pulau utama aja gitu. Kita mau makan di sini. Makanan-makanan Greece. Sekarang kita udah ada di tempat makan, udah masuk, udah pesen juga. Jadi akhirnya kita pesen yang bowl apa nih Pak tadi? Bowl ayam. Bowl ayam. Pokoknya ini gyros tapi yang modelnya bowl. Terus dagingnya itu ayam. Terus ada gyros wrap B2. Ya, yang ini yang B2 guys. Terus tempatnya juga lumayan oke gitu. Tuh, adem, enak di dalam. Jadi kita pesan dulu di depan di apa tuh namanya? Apa Pat? Di depan sana. Di counter. Kita pesan dulu di counter baru nanti dianterin makanannya. Guys, lucu banget barusan kita tuh masih makan, terus tiba-tiba ada bau pup, bau gitu kayaknya, tapi bukan dari restorannya, dari jalanan gitu. Terus jadi kayak ini restoran kita, terus ada jalanan di depannya, itu bau banget. Terus sampai yang punya restoran ini soalnya kan kebuka gitu kan restorannya, sampai yang punya restoran tuh yang kayak ini ada apa nih bau gitu. Terus kayaknya katanya aduh kayaknya ada yang rusak gitu ya Pat ya. Iya. Mungkin pipa atau apa kali ya yang bocor atau apa, jadi bau banget. Terus bener-bener yang lucu karena beneran satu restoran langsung berdiri terus langsung kayak bau gitu, langsung pada cabut, ketawa-ketawa langsung cabut semua. Terus untung kita juga udah makanannya di dalam bowl ginian kan, jadi udah kita langsung angkat makanan juga, kita cabut aja. Nanti mungkin kalau ada tempat duduk yang nyaman baru lanjut makan lagi. Untung juga udah tinggal segini. Kayak aneh banget tiba-tiba bau. Sekarang kita menuju si kubah biru lainnya. Tuh ya,
ketutup. Tuh, kita mau ke situ. Kayaknya ini yang lebih terkenal deh, yang lebih sering ada di foto-foto. Jadi, yang ini itu adalah Monastery of Hagios Nikolaos. Nah, nanti kita kayaknya mau jalan terusin ke sana. Terus ada mungkin kita bisa ambil foto yang lebih bagus, ada spotnya. Gitu. Tuh, kita tuh dari sana guys tadi. Yang si Kubah Three Bells itu yang paling ujung sana. Terus yang ini yang agak di tengah mana sih? Yang agak di tengah itu yang di sentral. Terus kita jalan, kita nyusurin. Terus sekarang kita ada di sini. Nanti kita naik lagi ke atas. Ini dia putih-putih, bangunan putih-putih terkenalnya Santorini. Guys, aku jujur, aku nggak tahu yang terkenal itu kubah biru yang mana. Karena semuanya sama-sama bagusnya, sama-sama cantiknya. Jadi aku nggak tahu yang biasanya di foto-foto atau di kayak Google Image itu yang mana, aku nggak tahu. Ya bingung gitu. Tapi semuanya sama-sama bagus. Ya nggak Pat? Yo apaan sih, so cool. Nah, kita sudah semakin dekat. Kayaknya yang ini guys yang terkenal itu. Atau yang itu juga bisa. Kita lihat aja ya nanti. Kalau pas lagi foto-foto kayak gimana. Gila, jauh juga ya guys. Tadi kita dari sana, kita jalan kaki loh. Terus karena kita menuju ke sana. Nih, jalannya ya kayak gini guys. Kecil-kecil. Sebelah-sebelahnya hotel. Jadi sekarang kita lagi istirahat di pinggiran jalan aja gitu, asal duduk. Di ada tembok. Soalnya panas banget. Dan susah banget cari bayang-bayang tuh, susah banget. Jadi dari tadi, dan kita ini lagi di jam 12, jam 1 siang ya. Bener-bener matahari lagi di atas. Terus kita kayak jalan nyusurin si jalan kecil ini. Jadi ya kayak beneran panas. Tapi ini aja kita tuh masih di bulan Mei ya. Aku nggak kebayang loh yang di bulan-bulan Agustus deh. Itu Juli Agustus yang katanya lagi paling panasnya. Wah, itu nggak kebayang sih. Ini aja kita udah lumayan ya. Tapi so far sih cantik. Cuman emang harus kuat nanjak, kuat panas. Pakai ya kalau mau pakai topi, pakai sepatu yang enak. Sebenarnya sih enakan mungkin pakai sendal kali ya. Tadi aku juga lihat banyak yang pakai sendal. Tapi menurut aku ini buat kayak, ini udah lumayan kayak hiking sih, lebay. Tapi kayak enakan pakai sepatu. Hai. Kita ketemu tempat duduk yang lebih enak, lebih nyaman. Sekarang di bawah pohon kayak ada park kecil gitu. Lumayan sih sambil nikmatin pemandangan. Terus aku tuh sebenarnya gak kasih tahu belum ya kalau aku tuh tinggalnya di mana. Kayaknya dari tadi belum ya. Jadi aku tuh tinggalnya di Vira, tulisannya THIRA. Terus di Santorini ini yang terkenal itu dua kota ini, Vira sama Oia, tapi sebutnya tuh Iya. Nah, kenapa kita pilih di Vira? Jadi Oia itu tuh yang harganya paling mahal. Vira mahal tapi lebih banyak pilihan. Terus di sini tuh lebih lebih hidup ya Pat ya, kata orang, katanya sih pas kita baca-baca kemarin ya. Posisinya juga lebih tengah sih dia. Posisinya lebih tengah, bener. Posisinya lebih tengah. Tadi kita dari airport juga langsung nyampenya ke terminal Vira tuh lebih gampang. Katanya sih kalau mau ke Iya itu tuh harus tetap transitnya di Vira juga. Gitu. Jadi akhirnya kita pilih di Vira. Terus akhirnya aku baca-baca, emang aku kan anaknya telat ya, kayak bukan dibaca dan di plan dulu, tapi kesini dulu baru kita ngeplan. Kita biasa gitu. Jadi aku baru baca, ternyata yang kubah biru yang terkenal banget itu bukan di Vira, tapi di Iya. Jadi besok kita nanti ke sana, dan yang kayaknya dia lebih banyak kubah-kubah birunya tuh lebih banyak, dan yang paling terkenal yang sering kita lihat jadi kayak ikonnya atau kayak
di iklan-iklannya Santorini itu yang ada di Iya, jadi bukan di Vira. Tapi ya hari ini kita bakalan cuman keliling-keliling Vira aja karena kita sebenarnya juga lumayan capek, kurang tidur. Jadi hari ini kita cuman keliling-keliling Vira, tapi besok kita mau jalan kaki sampai ke Iya. Jadi dari Vira ke Iya itu sekitar 10 kilo, ya kan Pat? Iya. Kita pasti bisa. Guys, yang unik juga ya, ini tuh temboknya tuh dingin. Jadi emang kayaknya mereka sengaja pakai tembok-tembok ini, aku nggak tahu apa ya, aku nggak ngerti. Cuma tuh kayak dingin banget, jadi tadi aku sampai nempelin badan di tembok, tahu nggak? Karena enak banget, temboknya dingin. Ini tuh kayaknya menurut aku, bukan menurut aku sih, dari tadi kita lihat, kayaknya ini tuh semuanya villa deh, nggak ada rumah. Tadi cuma ada satu ya Pat ya, yang beneran kayak rumah orang. Iya, itu pun kayak yang kejepit nggak ada view gitu loh. Iya, yang mungkin kayak emang dia kerjanya di salah satu villa di sini kali. Tapi tuh sisanya bener-bener villa semua gitu. Kayak ini kan gede banget ya, hampir semuanya villa loh. Pantes semuanya cat rapih ya. Iya. Ini barang jualan juga. Iya benar, sengaja dibikin cantik. Sekarang kita on the way ke hotelnya karena udah jam 2:30, jadi kita bisa nih masuk hotel, udah bisa check in. Karena kita udah capek juga, jadi pengen istirahat dulu kayak sekitar sejam 2 jam, terus habis itu baru kita keluar lagi sekalian jalan-jalan dan cari makan malam gitu. Tapi kita harus istirahat dulu sih, soalnya tadi kita dari ini tempat kita, guys. Ternyata benar kita udah sampai. Terus jadi kita barusan udah taruh barang, terus aku ganti baju apa segala macam. Jadi sekarang aku mau room tour karena lucu banget. Resepsionisnya di bawah situ. Terus kita dapet kamar nomor 1. Ini tetangga-tetangga kita. Terus kayak di atas tuh bisa ada rooftop gitu buat kalau mau sunbathing. Ini enak banget kan, di depan nih at least kita bisa duduk-duduk kalau mau. Masuk ke dalam rumah. Halo Patrick. Halo. Masuk pintu, terus ada ini kayak sofa gitu, tapi sebenarnya bisa nih satu orang tidur di sini. Tuh, lucu banget ya. Ada AC juga, terus ada kulkas kecil, lumayan lah. Terus ada meja kecil buat kalau mau makan. Terus ini tuh kayak lemari gitu lah, semacam lemari tapi pakai cuman gini doang. Tapi lumayan bisa gantung-gantung. Terus kita masuk ke area tempat tidurnya. Dan ini kamar mandinya. Oke banget kan? Ya WC. Oke lah. Kira-kira begitu kamarnya. Pemandangan kalau kita mau duduk-duduk di balkonnya, mantap. Nih, jadi hotel kita, hotel / Airbnb kita tuh ada 3 lantai. Itu yang pertama, yang resepsionis. Terus ini kamar kita. Terus di sini ada semacam rooftop gitu, yang lumayan oke sih buat duduk-duduk, kalau mau sunbathing juga bisa. Dengan pemandangan seperti ini. Bisa sunrise di sini sih. Iya, katanya dia tuh bagus, emang
bagus buat sunrise, tapi maksudnya kayak emang arahnya tuh sunrise. Jadi besok pagi kita mau sunrise di sini. Mantap. Kalau kebangun, nggak kita paksain bangun. Yuk. Ini vibes-nya kayak lagi di gang di Jakarta, sumpah. Akhirnya di daerah sini kita udah mulai nemuin rumah-rumah yang beneran tempat tinggal. Kan kalau yang tadi, jadi tuh gimana jelasinnya ya, Vira itu kebagi dua. Jadi ada yang di daerah tempat kita tinggal, sama yang agak ke utara, Timuran. oh ke timuran, agak ke timur gitu. Nah itu di sana tuh bener-bener yang hampir semuanya tuh apa ya, hotel semua. Nah yang di sini ini emang kayak lebih rame dan lebih banyak orang yang tinggal gitulah, rumah-rumah tinggal kayak gini. Ini beneran kayak lagi jalan di gang. Nah ini kita sekarang di daerah yang apa namanya, pertokoan dan restoran-restoran. Gelato time. Seperti biasa kita pilih satu tapi yang paling gede. Terus ini kita dapat 3 flavor. Yang paling bawah ini baklava. Baklava itu kayak sambil dimakan aja nggak apa-apa. Nanti dia mencair. Jadi baklava itu tuh kayak kuenya Turki, bukan sih, Pat? Jadi kita mencoba hal-hal baru. Ini enak. Terus yang ini nih banana coklat yang tengah. Yang paling atas cheesecake. Emang kita doyan cheesecake sih, jadi mantap. Enak gak yang itu, yang banana coklat tadi kita nggak cobain soalnya. Enak kan? Oke. Nah ini sekarang kita ada di Vira Theotokopoulos Main Square. Tuh. Ini tadi tempat kita makan es krim tuh di sebelah sini. Kita lagi santai aja sambil lihat-lihat orang lewat-lewat, ngejudge bajunya. Indo banget. Enak tapi sambil nikmatin, udah nggak terlalu panas soalnya sekarang udah jam 7 malam. Jadi kita makan gelato jam 7 malam. Nanti jam 8-an kita mau makan malam sambil cari-cari sunset. Ini museum yang tadi pagi kita datengin. Terus sekarang kita lagi jalan aja deh lurus ke sana sambil jalan-jalan. Tapi kita tuh pengen lihat jadwal bus juga. Ini terminal busnya Vira. Jadi tadi kita nyampainya di sini. Coba kita lihat. Buat besok pagi kita mau ke Perisa Beach. Nih ada timetable buat macam-macam, ke Iya, ke Perisa, Kamari tuh. Nih guys, jadi itu kita tuh di sini. Besok kita mau ke Iya situ. Paginya ke. Oh ya, pagi kita mau ke Perisa, ini beach. Jadi tadi tuh kita tuh jalan tuh lumayan jauh loh. Kayak kita di sekitar sini, terus kita sampai sini. Iya, kita dari sini, iya jauh. Mantap. Nah, si busnya itu juga lumayan murah sih. Sekali jalan itu 2 euro. Tadi dari airport juga kita 2 euro. Jadi oke lah. Terus apa namanya? Itu emang jadi salah satu alasan kenapa kita mau tinggal di Vira, karena dia tuh benar-benar sentral. Tadi tuh ada ke macam-macam, hampir ke semuanya. Sementara kalau dari Iya, dia harus kesini dulu baru pindah kemana gitu. Soalnya dia yang tadi lihat di petanya kan, si Vira ini yang paling tengah gitu. Taksi sih juga ada guys, cuman kita nggak tahu harganya berapa. Dan anyway, busnya juga oke kok, dengan harga cuma 2 euro. Jadi ya kita sih lebih milih naik bus aja. Nih, jadi ada jamnya. Kalau udah sore ditutup dia. Jadi kita bisa jalan kaki, nggak ada mobil-mobil. Makan malam kita ambil ini. Oke, kita
kita udah beli makanan, tapi kita take away. Kita beli apa aja, Pat? Greek salad dan Greek salad sama chicken hairo. namanya gyros. Tuh, terus kita sekarang sambil jalan mau cari spot yang enak buat lihat sunset sambil makan. Ini cara untuk tetap bisa nikmatin sunset tapi budget friendly. Soalnya ada restoran-restoran tapi biasanya itu harus apa, Pet? Harus reserve. Terus tadi kita lihat sih udah rame gitu. Dan pasti makanannya lebih mahal, nggak kayak kita. Yeay. Ini dia spotnya buat lihat sunset. Nih, ini restorannya, bisa nih kalau mau di sini. Tapi mesti reserve ya, guys. Selamat makan. Ada Greek salad sama chicken gyros. Nice. Sambil nikmatin pemandangan sama nikmatin orang-orang pada berdiri-berdiri. Ya iyalah, kan public places ya. Jadi sekarang kita udah di rumah, soalnya kita udah capek. Terus tapi kita lagi nongkrong-nongkrong aja di sini. Terus kita lagi nyemil, ini ada kacang, santo nuts, sama karena kita lagi di sini kita tadi beli ini juga, guys. Olives, santo leaves. Jadi kita mau nyobain ini. Kayaknya segitu aja dulu videonya. Udah panjang banget seharian ini dari pagi. Ikutin kita besok jalan-jalan, kita mau ke Perisa Beach, mau ke Iya, terus gak tau deh, lihat deh besok kita mau kemana aja. Makasih udah ikutin kita, bye-bye.